Lautan itu kan menutupi lebih dari 70% planet kita. Tapi gimana kalau saya bilang di bawah ombak itu tersembunyi solusi buat krisis iklim dan kebutuhan energi kita? Jawabannya ternyata mungkin jauh lebih dekat dari yang kita bayangin. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba menyelam lebih dalam, ya. Kita bakal lihat gimana lautan bisa jadi sumber energi dan pangan masa depan kita. Dari permukaannya sampai ke dasar yang paling dalam. Ini bisa mengubah segalanya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari potensi-potensi yang belum tergali, lanjut ke cara memanen angin dan ombak, terus kita lihat gimana cara bertani bahan bakar masa depan. Kita juga akan timbang-timbang risikonya, lihat contoh nyata dari Indonesia, dan akhirnya kita renungkan bareng-bareng masa depan kita yang terikat sama laut. Oke, bagian pertama, janji laut yang belum tergali. Nah, ini inti dari konsep yang namanya ekonomi biru. Jadi, kita nggak lagi lihat lautan cuma sebagai hamparan air, tapi sebagai pusat inovasi buat energi, pangan, dan solusi iklim. Coba dia lihat angka ini, 57.000 terawatt-hour per tahun. Itu adalah potensi energi yang bisa kita panen dari laut. Cukup buat menyalakan seluruh dunia berkali-kali lipat. Potensinya itu, wow, benar-benar di luar bayangan kita semua. Lanjut ke bagian kedua, memanen angin dan ombak. Dari sekian banyak potensi itu, yuk kita mulai dari teknologi yang paling matang dan udah beroperasi di seluruh dunia, turbin angin lepas pantai. Sampai sekarang nih, kapasitas terpasang energi angin lepas pantai global itu udah mencapai 83 gigawatt. Ini bukan lagi teknologi coba-coba ya, tapi udah jadi pemain utama dalam sistem energi global yang terus berkembang pesat. Dan ini dia para pemain utamanya. Kita lihat Tiongkok yang mendominasi manufakturnya secara global, sementara negara-negara Eropa kayak Inggris dan Jerman, mereka pasang target yang ambisius banget untuk beberapa tahun ke depan. Biar kebayang skalanya segede apa, satu turbin raksasa yang kapasitasnya 26 megawatt itu bisa ngasih listrik buat ribuan rumah. Para produsennya pun terus berinovasi, bikin mesin-mesin kolosal yang bisa mengubah angin jadi listrik buat kita. Nah, ada dua pendekatan utama di sini. Pertama, turbin dengan dasar tetap yang cocok buat perairan dangkal. Dan yang kedua, turbin terapung. Justru inovasi yang terapung inilah yang jadi kunci masa depan. Kenapa? Karena ini membuka akses ke perairan yang lebih dalam, di mana anginnya jauh lebih kencang dan konsisten. Oke, sekarang kita geser dari angin ke sesuatu yang biologis. Bagian ketiga, bertani bahan bakar masa depan. Yuk kita lihat gimana alga dan rumput laut bisa jadi sumber energi bersih. Pasar biofuel dari alga ini diprediksi bakal terus tumbuh pesat. Nah, keunggulan terbesarnya apa? Alga ini bisa ditanam di laut. Artinya, dia nggak rebutan lahan sama pertanian pangan dan nggak menghabiskan sumber air tawar kita yang makin berharga. Terus, gimana caranya mengubah alga jadi bahan bakar? Kuncinya ada di proses yang namanya likuifaksi hidrotermal. Gampangnya, bayangin aja panci presto raksasa. Proses ini memasak alga yang masih basah dengan panas dan tekanan super tinggi dan langsung mengubahnya jadi minyak hayati. Ini efisien banget karena kita nggak perlu proses pengeringan yang makan banyak energi. Selain alga, ada juga rumput laut. Dan ini bukan sekedar sumber daya loh, ini pahlawan ekosistem. Gimana enggak? Pertanian rumput laut itu bisa menyerap karbon, membersihkan polusi, mengurangi pengasaman laut, sekaligus memulihkan habitat bagi ikan-ikan. Semuanya dalam satu waktu. Luar biasa kan? Masuk ke bagian 4, sinergi, sumber daya, dan risiko. Oke, inovasi-inovasi tadi kedengerannya keren banget ya. Tapi gimana caranya semua itu bisa kerja bareng? Dan apa ada risiko tersembunyi di baliknya? Nah, ini yang perlu kita dalami. Salah satu ide yang paling cerdas itu platform multiguna. Jadi, kita gabungin ladang angin lepas pantai dengan budidaya ikan atau rumput laut di lokasi yang sama. Ini jelas menghemat ruang laut yang berharga dan bisa motong biaya infrastruktur. Sebuah sinergi yang ya bisa dibilang sempurna. Tapi, ada satu pertanyaan besar. Apa harga yang harus kita bayar dari transisi hijau ini? Karena untuk membangun semua turbin dan baterai itu, kita butuh bahan baku. Pertanyaannya, dari mana bahan-bahan itu berasal? Dan ternyata jawabannya ada di dasar laut. Banyak logam kunci kayak nikel, kobalt, tembaga yang super penting buat baterai mobil listrik dan turbin angin itu terkonsentrasi di dasar laut dalam. Bentuknya kayak nodul-nodul begini.
Dan disinilah dilema besarnya muncul. Untuk mendapatkan mineral demi transisi hijau di darat, apakah kita harus menambang dan berisiko menghancurkan ekosistem laut dalam yang unik dan belum banyak kita ketahui? Ini perdebatan etis dan ekologis yang lagi panas-panasnya sekarang. Oke, sekarang kita pindah ke bagian 5, Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia. Mari kita lihat gimana konsep ekonomi biru ini diterapkan di dunia nyata dengan menjadikan Indonesia sebagai studi kasusnya. Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia punya peta jalan energi yang sangat ambisius. Targetnya jelas, emisi nol bersih di tahun 2060. Dan ini butuh investasi tahunan yang, masif. Nah, salah satu langkah konkret yang paling signifikan adalah melonggarkan aturan konten lokal buat proyek energi angin. Dengan menurunkannya jadi sekitar 15% aja, Indonesia seolah-olah ngirim sinyal kuat ke investor global, hey, kami terbuka untuk bisnis dan teknologi terbaik dari seluruh dunia. Dan sampailah kita di bagian terakhir, masa depan kita ditempa di laut. Pada akhirnya, semua ini mengerucut ke satu pertanyaan mendasar. Saat kita berhadapan dengan laut, kita mau pilih pendekatan rekayasa atau ekologi? Pilihannya sebenarnya cukup jelas. Di satu sisi, kita bisa bangun tembok-tembok beton yang mahal dan seringkali merusak. Ini namanya pendekatan rekayasa keras. Atau, di sisi lain, kita bisa bekerja dengan alam. Kita restorasi hutan bakau, kita pulihkan terumbu karang. Solusi ini nggak cuma melindungi, tapi juga menghidupkan kembali ekosistem. Pilihan yang kita ambil hari ini akan membentuk garis pantai kita untuk generasi-generasi mendatang. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal. Lautan ini sumber daya untuk dieksploitasi atau sebuah ekosistem untuk dipulihkan? Teknologi-teknologi yang kita bahas hari ini menunjukkan bahwa jawabannya mungkin bisa keduanya. Tapi, tantangan terbesar kita adalah menemukan keseimbangan yang pas antara memanfaatkan dan memulihkan. Dan keseimbangan inilah yang pada akhirnya akan menentukan kesehatan planet kita ke depan.